Kembali lagi dengan aku, Les Tiffany. Cara menentukan jarak antara suatu garis dan bidang, yaitu pertama tentukanlah titik pada garis dan tentukanlah titik pada bidang. Kemudian hubungkanlah kedua titik tersebut dengan suatu garis lurus, di mana garis lurus tersebut harus saling tegak lurus. Kemudian hitunglah panjang garis tersebut dengan menggunakan 4 rumus, yaitu rumus Pitagoras, luas segitiga seper 2 alas kali tinggi, atau trigonometri sin konstan, dan dalil proyeksi segitiga. Oke? Ini dengan panjang rusuknya A, dan A. Tentukanlah panjang garis F dengan bidang ABGH. Oke, berarti panjang garis EF itu yang mana? Itu garis EF ya. Kemudian bidangnya itu yang mana? Oke, nah di sini Cece harus mencari titik di garis EF yang kira-kira kalau Cece tarik garis terhadap bidang ABGH itu dia tegak lurus. Nah, Cece ambil titik di sini. F, C. Oke, sehingga itulah jarak antara garis dengan bidang ABGH. Untuk menghitung cara garis ini berarti yang ini kan? Ini Cece kasih nama O saja ya, berarti FO itu X. Nah, kalau Cece gambar ulang di bagian samping kirinya itu berarti menjadi begini. F, G, B, C dengan ini. Oke, O. Yang kita cari itu hanya FOX. Oke, dengan BC itu A dan GC itu A. Nah, untuk persegi mencari diagonalnya itu adalah sisi akar 2. Sisinya kan adalah A, berarti A akar 2. Berarti panjang FC itu adalah A akar 2. Tapi yang kita mau itu FO alias hanya setengahnya. Oke, berarti jawabannya ya tinggal dibagi 2 saja. Berarti jawabannya A akar 2 per 2. Oke, nah inilah rumus ABCDEFGH dengan panjang rusuk A kuadrat. Titik P di tengah EF dan titik Q di tengah GH. Hitunglah jarak EQ ke bidang BPG. Oke, kita cari EQ dan bidang BPG itu yang mana ya? Oke, ini dia. Jadi ini caranya adalah kita cari pada bidang ini kira-kira garis mana yang sejajar dengan garis EQ, yaitu otomatis adalah PG. Sorry ini gambarnya tidak terlalu melekat pada G, tapi seharusnya pas di G. Oke, itu menjadi kalau Cece gambar ulang garis PG dengan EQ-nya seperti ini, kan? Sehingga untuk menentukan jarak antara EQ dengan PG itu ini kan. Kalau kita tarik garis dulu, tak, ini kan pasti tegak lurus. Oke, ini juga tegak lurus. Oke, sehingga untuk mencari jarak antara EQ dan PG itu, HF itu adalah diagonal pada persegi. Dan ini, sehingga untuk mencarinya itu kita tinggal cari saja diagonal persegi. Bagaimana rumusnya diagonal itu? Sisi akar 2. Sisinya tadi berapa? Untuk mencari diagonal pada persegi, atau di sini kan bidangnya atas ini kan bentuk persegi kan? Dia adalah diagonal itu sisi akar 2. Sisinya tadi berapa di soal? A pangkat 2 tambah akar 2. Oke, jadi A kuadrat A pangkat 2 akar 2. Oke, nah kemudian tapi ini kan jarak antara EQ dan HF itu hanya sekitar ini sampai sini, tidak HF seluruhnya. Nah, ini kalau adik-adik perhatikan Bapak, ini membagi 3 sama rata. Kenapa? Karena ini kan bagi setengah. Ini juga bagi setengah. Jadi kalau tarik garis itu pasti ini membagi 3 sama rata. Atau kalau Cece bisa bilang ini garis O, ini garis T, HO itu X, OT itu X, dan TF itu X. Jadi ketika X tambah X 2X, 2X tambah X 3X. Jadi 3X sama dengan A kuadrat akar 2. Atau gampangnya Cece tulis begini saja ya. HO tambah OT tambah TF itu adalah HF. Oke, tadi kita masukkan umpamanya dia tadi X kan. Sama dengan HF tadi berapa? A kuadrat akar 2
Wah, X tambah X tambah X itu 3X sama dengan A kuadrat akar 2. Wah, berarti X sama dengan A kuadrat akar 2. 3 pindah menjadi bagi. Oke, berarti terdapat. Kalau disusun cantiknya itu berarti sepertiga A kuadrat akar 2. Ternyata jarak antara EQ ke bidang BP yang ini itu adalah sepertiga A kuadrat akar 2. Nah, berikutnya ini diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4A di titik S di tengah BC ini ya. S di tengah BC dan K di tengah diagonal CH. Jadi kita gambar dulu diagonalnya. CH di tengah-tengah itu artinya berpotongan dengan diagonal DC kan? Berarti dia betul-betul di tengah. Oke? Dan itulah si K ini. Ini K di belakang ya. Gambar CC kayak agak ke depan. Oke, nah tentukanlah jarak antara garis SK itu yang ini, oke, dengan bidang ABGH. Bidang ABGH itu yang ini. Oke, nah bagaimana cara menentukan ini? Otomatis agak susah dilihat ya. Nah, berarti ini kalau kita tarik garis lurus, tak pas yang di tengah-tengah sini. Oke. Ini titik F bisa menyentuh si ini di bidang ini. Oke, kalau Cece gambar ulang itu, kalau teman lihat baik-baik ini. Ini kan garis AN itu kan ada pada bidang ABGH kan? Jadi Cece mau garis ini yang titik K mengenai garis ini. Kalau Cece kasih nama ini titik O di sini, JO. Dia pas di garis JO. Kan? Jadi titik K untuk menuju bidang ABGH itu yang garis ini saja. Oke? Atau kalau Cici gambar ulang, ini. Kan jaraknya. Untuk lebih jelasnya itu kita pindah saja di sini. Kan sama, segitiga ABCG dengan segitiga NOJN itu sama kan? Mereka adalah bidang yang sama dengan ukuran yang sama. Dengan kira-kira K itu di sini. Ini K kan? K di sini dan kalau kita tarik garis ini I di sini. Ya kan? Mereka sama persis. Oke, dengan yang ini. Atau kalau Cece gambar itu masing-masingnya, cancang. Lihat garisnya seperti ini. Di mana ini K aksen F itu akan sama dengan IK. Oke. CN itu dia membagi 2 sama rata oleh diagonal CI, diagonal bidangnya. Oke, sedangkan MSN ini juga akan sama dengan KF karena mereka membagi sama rata ya. Ini kan di tengah, ini juga di tengah. Nah, otomatis kalau menuju ke sini akan sama dengan ini ke sini. Oke, sehingga untuk mempermudahnya Cece cari dulu si CN. CN yang ini. Oke, nih kalau Cece gambar ulang itu bidang di bagian kirinya dia kan persegi, kan? CN itu setengahnya dari si VC. Oke, nah sekarang berarti kita cari dulu si VC. VC itu adalah diagonal pada persegi atau rumusnya sisi akar 2. Sisinya tadi berapa di soal? 4A. Oke, berarti sisi akar 2. Tapi kita mau CN. CN itu setengahnya. Itu berarti setengahnya dari si VN. Oke, atau ini eliminasi 4 dengan 2 menjadi 2A akar 2. Ternyata CN itu adalah 2A akar 2. Nah, untuk itu SM yang ini kan, kalau di segitiga ini berarti dia di tengah. Dia menuju tengah sini ya. Atau tengah sini ya. SM ini K itu tengahnya ini, kemudian di tengah sini itu F. Oke? Nah, ini lihat baik-baik. Jaraknya itu adalah tadi F ini atau yang ini. Terserah saja, kan? Nah, itu cara carinya berarti kita pakai perbandingan saja. Masih ingat tidak perbandingan segitiga kecil dengan segitiga besar di SMP? Cece ambil itu segitiganya ini. Oke, kalau saya gambar ulang itu segitiga GC itu apa lagi namanya? Rusuk kubus atau 4A. Oke. Untuk
GK sendiri itu yang ini kan, GK aksen itu yang ini, setengahnya dari GC, atau CC bisa tulis GK itu 2A. Oke, yang CC carikan itu jarak antar itu kan yang ini, IK atau FK. FK itu yang ini. Oke, jadi ingat, segitiga kecil per segitiga besar sama dengan segitiga kecil per segitiga besar. FK tadi berapa? X. NC berapa? 2A akar 2. GK tadi berapa? 2A. Dan GC itu 4A. Ini kita perkecil ya. Ini dengan ini eliminasi sisa 2. A dengan A eliminasi sisa 2. Berarti kalau CC tulis ulang sudah kotor sekali ya. Ini sisa X, ini akar 2, ini sisa 2A dengan 2. Nah ini juga bisa eliminasi. Oke, berarti sisa kali silang. X kali 1 X, akar 2 kali A akar 2. Ternyata jarak antara garis SK ke bidang ABGH itu adalah A akar 2. Oke? Tekan tombol subscribe untuk mendukung channel aku ya. Dan jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kamu. Jika ada pertanyaan, silakan email Cece. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.